Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati Nisfatul Laili dari kelas 11 MIPA 4 absen 30 membuat video ini dalam rangka melengkapi tugas UKBM Geografi saya di semester 1. Di bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak Indonesia. Yang pertama ada letak astronomis, di mana Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua ada letak geografis Indonesia, di mana Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang ketiga ada letak geologis Indonesia, di mana Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng besar tektonik di dunia. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia, lalu lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini sangat luas, di mana 70% wilayah dari Indonesia terdiri atas wilayah perairan, yaitu sekitar 2,7 juta kilometer persegi, dan wilayah daratannya yang sekitar 30% atau sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Berikut ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di wilayah daratan. Yang di sebelah utara ada Malaysia, yaitu di wilayah Sabah dan Sarawak. Sedangkan di wilayah timur ada Papua Nugini, dan di sebelah tenggara ada Timor Leste. Sedangkan batas wilayah Indonesia di laut, yang pertama di utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Di timur laut berbatasan langsung dengan Palau dan Samudra Pasifik. Di tenggara ada Laut Timur. Di selatan ada Samudra Hindia. Di barat daya juga ada Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Kepulauan Andaman. Dan di barat laut ada Selat Malaka. Selanjutnya mengenai batas wilayah laut teritorial Indonesia. Yang pertama ada batas teritorial, di mana ini merupakan garis khayal sejauh 12 mil dari garis terluar pantai ke arah laut lepas. Yang kedua ada ZEE. ZEE ini merupakan jalur zona laut selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar yang dihitung menuju laut terluar. Yang ketiga ada landas kontingen, yang merupakan dasar laut secara morfologi yang merupakan lanjutan dari suatu kontingen atau benua. Lalu kita akan lanjut ke materi karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karena pengaruh dari letak geologis Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi. Dan berikut ini adalah beberapa pengaruh dari banyaknya jalur pegunungan dan rangkaian gunung di Indonesia terhadap penduduk di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak lahan yang subur. Yang kedua, banyak gunung api yang aktif. Yang ketiga, banyak bahan tambang yang bisa dimanfaatkan oleh banyaknya lautan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, seringnya terjadi gempa di Indonesia. Di Indonesia ada banyak juga sungai yang dapat dimanfaatkan. Penduduk yang tinggal di sekitar sungai dapat memanfaatkan air sungai ini untuk berbagai keperluan hidup, seperti mencuci, memasak, untuk mandi, dan sebagai air untuk minum. Sungai pula dapat digunakan sebagai sarana untuk transportasi, habitat flora dan fauna, dan sumber air pertanian, tempat rekreasi, dan lainnya. Ngomong-ngomong mengenai jalur perairan sebagai sarana transportasi, Indonesia sejak zaman kerajaan sudah memanfaatkan sungai ini sebagai sarana transportasi. Sejak masa lalu, wilayah Indonesia sudah menjadi daerah
persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah di dunia. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk menguasai jalur perdagangan maritim di seluruh Asia Tenggara melalui Selat Malaka. Dunia kemaritiman Indonesia pun semakin kembali berkembang di zaman Majapahit yang melakukan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk. Yang kedua, ada perkembangan jalur transportasi Indonesia di masa penjajahan. Pada masa ini, transportasi dan perdagangan laut internasional sedang mengalami kemajuan yang tinggi dengan peralatan yang lebih canggih. Tetapi pada masa ini kemaritiman Indonesia justru mengalami kemerosotan. Yang ketiga, ada perkembangan transportasi laut Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama, ada masa Orde Lama. Di sini terjadi penataan kembali kemaritiman Indonesia, pembentukan deklarasi Juanda, dan melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda. Yang kedua, ada masa Orde Baru, di mana di sini terjadi pemindahan jalur transportasi dari kelautan ke darat. Hal ini menyebabkan pengembangan transportasi di laut mengalami kemunduran karena pembangunan difokuskan kepada transportasi di darat. Yang ketiga, ada masa reformasi, di mana di sini peningkatan maritim Indonesia kembali dilakukan. Adanya deklarasi Bunaken dan visi poros maritim dunia. Berikutnya adalah pengaruh jalur transportasi Indonesia terhadap perdagangan Indonesia di dunia. Wilayah Indonesia yang berada di posisi silang membuat Indonesia menjadi sering dilalui oleh para pelaut dari berbagai negara, entah itu untuk berdagang ataupun untuk transit. Kegiatan perdagangan Indonesia telah disokong oleh fasilitas transportasi yang sudah disediakan oleh negara. Konsekuensi bagi pelaut luar yang ingin datang dan masuk ke wilayah perairan Indonesia nantinya harus meminta izin terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi terbarukan kelautan Indonesia. Yang pertama, ada potensi perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, terus ada padang lamun, energi kelautan, dan pariwisata bahari. Yang kedua adalah potensi tidak terbarukan dari kelautan Indonesia. Hal ini seperti pertambangan atau mineral laut, seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, timah, mangan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa pengelolaan untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, ada pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ada pengelolaan berbasis masyarakat. Dan yang ketiga, ada pengelolaan berbasis teknologi. Lalu, bagaimanakah pengaruh luas, letak, dan batas wilayah Indonesia terhadap sumber daya alam? Yang pertama, pengaruh letak Indonesia menjadikan Indonesia ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, pengaruh luas Indonesia menjadikan Indonesia ini memiliki banyak pulau sehingga banyak SDA yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pengaruh batas wilayah Indonesia menjadikan SDA Indonesia menjadi ekonomis dan menjadi bahan rebutan bagi negara lain. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengelola sumber daya kelautan Indonesia agar berpotensi secara maksimal? Yang pertama, kita dapat meningkatkan potensi kelautan Indonesia. Yang kedua, kita harus meningkatkan konservasi laut Indonesia. Yang ketiga, ada memperbaiki ekosistem yang sudah rusak. Keempat, menjaga laut dan pesisir dari pencemaran. Yang kelima, menambah pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya kelautan Indonesia. Lalu, mengapa kita harus memahami mengenai peta poros maritim dunia? Kita perlu memahami peta poros maritim dunia untuk pengamanan kepentingan dan keamanan maritim serta memberdayakan potensi maritim untuk meningkatkan dan memeratakan ekonomi di Indonesia. Demikianlah penjelasan saya mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.